Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NPM 1950423, kelas Biologi A 2019. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal PKN. Untuk soal yang pertama, apa yang Anda tahu tentang Indonesia? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok yang merupakan tujuan dari wisata lokal maupun internasional. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, yang dimana letak Jakarta itu sendiri itu di Pulau Jawa. Dilihat dari segi geografis, kepulauan Indonesia terletak di antara 5 derajat 5408 bujur utara hingga 11 derajat 0820 bujur selatan dan 95 derajat 0038 sampai 141 derajat 0112 bujur timur. Beberapa pulau terletak di garis ekuator. Karena itu, siang dan malam memiliki waktu yang hampir sama, yaitu 12 jam. Atas dasar letak geografis yang luas, wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, 3 zona waktu, yaitu WIB atau waktu Indonesia bagian barat, WITA atau waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT waktu Indonesia bagian timur. Dari satu pulau ke pulau lainnya dapat terjadi perbedaan waktu hingga 8 jam. Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna beraneka ragam tapi satu merupakan logo nasional Indonesia hingga tahun 2016. Warga negara Indonesia diperkirakan mencapai 250 juta jiwa. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Masyarakat Indonesia terdiri dari sekitar 300 suku, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, dan Dayak, dan Papua. Setiap suku memiliki dialek tersendiri. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 360 dialek yang memperkaya budaya Indonesia. Namun demikian, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang juga merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Selain itu juga, Indonesia juga memiliki kemajemukan dalam kehidupan beragama. Sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Kurang dari 10% masyarakat Indonesia terbagi ke dalam kelompok agama seperti Katolik Roma, Kristen, Hindu, dan Buddha. Sebagian kecil masyarakat Indonesia juga masih memeluk agama tradisional, seperti misalnya Wajen atau Kejawen yang sering ditemui di Pulau Jawa. Untuk soal yang kedua, kenapa sih harus belajar PKN? Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan harus memberikan perhatiannya kepada pengembangan nilai, moral, dan sikap perilaku siswa. Misi dari pendidikan kewarganegaraan sendiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejatinya, pendidikan kewarganegaraan adalah studi tentang kehidupan kita sehari-hari, mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah kelanjutan dari studi sebelumnya. Di perguruan tinggi diajarkan lebih mendetail sampai ke akar-akarnya, apalagi jika mengambil jurusan PKN. Dasar mengapa pendidikan kewarganegaraan diajarkan sampai tingkat perguruan tinggi adalah pasal 37 ayat 1 dan 2 UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 43 garis miring Dikti garis miring 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK yang dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Dalam jurusan pendidikan kewarganegaraan ini sendiri memuat materi mengenai hukum dan politik yang ada berkembang. Mahasiswa diajarkan menjadi lebih demokratis, lebih kritis terhadap masalah yang sedang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak hanya teori saja yang diberikan, namun juga memberikan sentuhan moral dan sikap sosial, menyaring budaya dari luar agar sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Memahami mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu upaya untuk membangkitkan kembali semangat generasi muda, khususnya mahasiswa dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan mengukuhkan semangat bela negara. Tujuannya adalah untuk memupuk kesadaran cinta tanah air, mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha membela negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Untuk yang ketiga, penting nggak sih belajar PKN? Tentu sangatlah penting, di mana kita bisa mengetahui bagaimana menjadi warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita bisa mengenal dan mengetahui banyak tentang negara kita, seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan lain-lain melalui pendidikan kewarganegaraan ini. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang baik. Namun yang seringkali terjadi adalah pendidikan kewarganegaraan dianggap adalah hal yang tidak penting dan seringkali diremehkan dan tidak disukai. Kita lebih terfokus pada mata pelajaran lain seperti matematika, biologi, bahasa Inggris, dan ekonomi, dan lain-lain. Padahal pendidikan kewarganegaraan salah satu mata pelajaran yang penting karena PKN tidak berhenti pada mahasiswa yang mampu menguasai materi, maupun yang terpenting adalah bagaimana cara menerapkan dan menginternalisasi nilai-nilai moral sehingga menjadi karakter yang baik. Disinilah pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan, karena percuma bila generasi kita cerdas secara akademik namun tidak dibarengi dengan akhlak yang baik pula. Dan untuk soal yang nomor 4, apa sih soalnya? Menurut Anda apa yang harus diperbaiki dari bangsa Indonesia? Menurut saya, banyak sekali yang harus diperbaiki dalam negara Indonesia ini. Yaitu, yang pertama, meningkatkan literasi yang masih rendah karena minimnya orang-orang yang sangat rendah terhadap literasi ini. Lalu, menekankan perlunya kemandirian ekonomi yang utama bersumber dari dalam negeri, agar Indonesia mampu bertahan apabila terjadi guncangan global. Lalu adanya produktivitas tingkat kompetitif terkait defisit neraca berjalan untuk memperbaiki investasi. Lalu harus adanya aparat hukum yang adil dan menghilangkan budaya korupsi, sogok-menyogok, dan nepotisme. Memperbaiki kurikulum agar minat belajar siswa lebih tertarik terhadap pelajaran dan semangat dalam belajar. Untuk soal yang terakhir, pesan untuk bangsa Indonesia. Semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul dari negara lain. Lalu bangsa Indonesia ini menerapkan aturan dan mematuhinya. Menjadi negara yang kritis dalam berpikir, demokratis dalam bersikap, dan juga menerapkan nilai-nilai norma yang berlaku. Saling bekerja sama dan bersatu. Tidak terpecah belah dan saling menjunjung tinggi keadilan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memperkuat daya saing global dan meningkatkan sumber daya manusia, dan juga menjaga nama baik integritas bangsa Indonesia. Aku bangga menjadi bangsa Indonesia. Sekian jawaban dari pertanyaan soal PKN saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.